Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriah dengan NIM 241101040044. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah analisis kurikulum yang berjudul Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan kaitannya dengan kurikulum. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang peran Standar Nasional Pendidikan SNP dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di Indonesia. Jadi pembahasan mengenai Standar Nasional Pendidikan atau SNP di Indonesia ini berfokus pada upaya peningkatan mutu sistem pendidikan nasional. Jadi SNP disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Sebagai tolak ukur minimal yang wajib dipenuhi seluruh lembaga pendidikan Indonesia. Nah, jadi aspek yang tercakup di dalam SNP ini ada 8 diantaranya, yaitu yang pertama ada standar isi. Standar isi ini diatur melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006 pada tanggal 23 Mei 2006. Nah, standar isi sendiri ini mencakup lingkup materi serta tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria mengenai kompetensi lulusan, bahan kajian, mata pelajaran, serta silabus pembelajaran. Yang kedua itu standar proses. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, standar proses ini dikembangkan sebagai sistem dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan agar kompetensi lulusan dapat tercapai. Nah, standar ini menetapkan ketentuan minimal proses belajar di pendidikan dasar dan menengah, baik pada sistem paket maupun sistem semester. Cakupannya sendiri itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan pembelajaran sehingga proses berlangsung efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Jadi ini merujuk pada kualifikasi lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, standar ini menekankan pentingnya pravokasi, kesehatan mental, dan pelatihan dalam jabatan baik pendidik serta tenaga kependidikan. Guru itu sebagai tenaga profesional berperan dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Standar ini menetapkan kebutuhan minimal sarana dan prasarana seperti ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, bengkel, fasilitas olahraga, tempat ibadah, ruang bermain, area kreatif, serta sumber belajar lain. Yang keenam yaitu ada standar pembiayaan. Nah, standar ini mengatur komponen serta besaran biaya operasional pendidikan yang berlaku untuk satuan pendidikan dalam periode 1 tahun ajaran. 7 yaitu standar pengelolaan. Standar ini berhubungan dengan standar perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pendidikan baik di tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi maupun nasional. Tujuannya itu adalah memastikan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang kedelapan yaitu standar penilaian. Nah, standar ini menetapkan mekanisme, prosedur, serta instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan 8 standar nasional yang telah disebutkan tadi dengan implementasi kurikulum di sekolah. Yang pertama itu standar isi. Jadi standar isi ini menjadi dasar penyusunan kurikulum dan materi ajar. Yang kedua yaitu standar proses. Ini mengatur metode dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan, yaitu menentukan target capaian peserta didik. Selanjutnya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu guru,
kompeten mendukung implementasi kurikulum yang efektif. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana, yaitu fasilitas mendukung pembelajaran sesuai kurikulum. Yang keenam yaitu standar pengelolaan. Ini manajemen sekolah menjunjung pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya standar pembiayaan, yaitu anggaran mendukung kegiatan kurikulum. Yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan atau evaluasi hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Selanjutnya kita akan bahas kendala dalam penerapan SNP melalui kurikulum. Di sini ada 6 contoh kendala dalam penerapan SNP di kurikulum. Yang pertama itu ada keterbatasan sarana dan prasarana. Ini adalah salah satu tantangan mendasar dalam pelaksanaan SNP melalui kurikulum. Kurikulum yang disusun untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu tidak dapat diterapkan secara optimal apabila tidak didukung oleh infrastruktur seperti laboratorium, perpustakaan, alat bantu belajar, serta teknologi informasi. Yang kedua ada kompetensi guru yang tidak merata. Nah, selain persoalan infrastruktur tadi, keterbatasan tenaga pendidik juga menjadi hambatan yang cukup besar. Masih ada sejumlah guru yang belum memiliki pelatihan memadai dalam pemanfaatan teknologi digital, terutama dalam penerapan kecerdasan buatan digital pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum yang belum kontekstual dengan lingkungan lokal. Jadi kurikulum nasional seringkali tidak disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing sekolah, sehingga menimbulkan kesenjangan dan implementasi. Hal ini menjadi hambatan sendiri dalam pencapaian standar isi dan kompetensi lulusan. Yang keempat yaitu terbatasnya dukungan pembiayaan. Pemenuhan SNP memerlukan dukungan dana yang memadai. Banyak satuan pendidikan, khususnya sekolah swasta kecil atau yang dikelola oleh yayasan, mengalami keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kurikulum sesuai ketentuan standar. Hal ini berdampak pada kurangnya optimal penyediaan sarana pembelajaran, pelatihan guru, serta pengadaan sumber belajar. Yang kelima yaitu beban administratif dan ketidaksinkronan regulasi. Jadi penerapan SNP melalui kurikulum juga terhambat oleh tingginya beban administratif dan yang ditanggung guru, seperti penyusunan RPP, pelaporan penilaian, dan dokumen pelengkap lainnya. Yang terakhir yaitu evaluasi dan sistem penjaminan mutu yang lemah. Jadi penilaian dalam SNP tidak hanya berfokus pada capaian hasil belajar siswa, tetapi juga proses input dan output pendidikan. Namun banyak sekolah belum memiliki sistem penjaminan mutu internal yang kuat untuk mengukur pencapaian SNP secara menyeluruh. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi kendala penerapan SNP dalam kurikulum. Di sini juga ada solusinya. Contohnya yaitu di sini ada 5 contoh. Yang pertama itu peningkatan kapasitas guru. Jadi guru itu sebagai pelaksana utama kurikulum perlu memiliki pemahaman mendalam dan keterampilan dalam menerapkan SNP. Pelatihan guru yang bersifat praktis, aplikatif, dan kesinambungan sangat dibutuhkan agar guru mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan standar. Yang kedua yaitu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Keterbatasan fasilitas yang layak sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SNP. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sekolah, khususnya di daerah tertinggal, misalkan di desa, mendapatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta koneksi internet yang memadai. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pembelajaran. Penggunaan media digital, platform daring, dan konten interaktif dapat mempermudah guru dan siswa dalam mengakses internet sesuai dengan kurikulum. Yang keempat yaitu penguatan pendanaan dan pengelolaan keuangan.
Jadi keterbatasan dana menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penerapan SNP. Jadi oleh karena itu, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Yang kelima yaitu pengawasan dan pembinaan berkelanjutan. Nah, Dinas Pendidikan dan Pengawasan Sekolah berperan penting dalam mendampingi proses penerapan SNP. Pengawasan tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga harus bersifat pembinaan agar sekolah dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.